STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada, di malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membaca salah satu kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu kitab Khud Aqidatak, yaitu kitab yang berisikan tentang akidah seorang muslim, yang berisikan tentang tauhid dan bahayanya kesyirikan. Kita sudah sampai di poin yaitu penjelasan tentang jenis-jenis syirik besar. Ya. Sebelum kita mulai kitab ini, ada baiknya kita mengetahui apa itu ketentuan, apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil itu ada beberapa perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, syirik besar dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun syirik kecil itu tidak. Syirik besar itu menghapuskan seluruh amalan. Adapun syirik kecil hanya menghapus amalan yang dicampuri oleh syirik kecil tersebut, seperti riya. Kemudian syirik besar itu mengekalkan seorang di dalam neraka. Adapun syirik kecil itu tahta masyiatillah ala qauli rajih. Adapun syirik kecil itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini, ma hukmus sihir? Apa hukum sihir? Ya. Kita mau tahu semua apa hukum sihir. As-sihru minal kufri. Ya. Apa hukum sihir adalah bagian dari sihir, termasuk dari kekufuran, amalan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dalilnya surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 102. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama, asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, was-sihir, dan sihir. Rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan sihir di zaman sekarang itu sangat banyak, ya. Sihir di zaman sekarang itu bisa di Android atau di HP-HP kita. Ya, kita datang untuk melihat bagaimana keadaan bintang kita pada bulan ini atau minggu ini. Kemudian kata Syekh di sini, hal nusaddiqu al-arraf wal kahin fil ilmi al-ghaib. Apakah kita boleh membenarkan tukang ramal dan dukun tentang ilmu gaib? Jawabannya, la nusaddiquhuma. Kita tidak boleh membenarkan keduanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah." Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Surah An-Naml. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dari perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini sangat jelas menjelaskan bahwa untuk kita bahwasanya tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita
datang ke dukun atau tukang sihir tersebut menanyakan barang-barang yang hilang, menanyakan hal-hal gaib yang tidak diketahui olehnya. Apabila seseorang meyakini ataupun dia mengatakan saya mengetahui hal gaib, maka ketahuilah ini adalah tukang ramal ataupun tukang sihir. Dan tukang sihir di zaman sekarang ini seakan-akan ini perkara yang biasa. Seorang dukun atau tukang sihir sekarang sudah bebasnya dia di TV. Ya. Malah diundang di acara-acara TV. Dan ini ditonton oleh kaum muslimin. Ditonton oleh anak-anak. Ditonton oleh bapak-bapak dari semua kalangan. Jadi seakan-akan ini perkara yang biasa. Padahal ini merusak akidah seorang muslim. Nabi SAW bersabda, Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hadis sahih rawahu Ahmad. Barang siapa yang mendatangi Siapa saja yang mendatangi tukang ramal, ya, ataupun dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang diucapnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Baginda Nabi SAW saja tidak tahu tentang hal gaib. Ya. Sampai ada yang kita ketahui bersama hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi, malaikat Jibril menyerupai seorang manusia menanyakan beberapa perkara kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kemudian Nabi SAW bersabda, mal mas'ulu a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini menandakan Nabi SAW tidak tahu hal gaib. Sampai suatu kisah dalam suatu perjalanan, Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin kehilangan kalungnya. Dan Nabi SAW tidak tahu di mana kalung Aisyah radhiyallahu taala anha hilang. Tidak tahu. Nabi tidak tahu. Ya, ini menyandarkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW saja tidak tahu barang hilang. Nah, bagaimana lagi? Apakah ada orang-orang yang setelah Nabi yang lebih bertakwa dari Nabi SAW, ya, lebih suci hatinya, lebih baik perangainya, dan kita mengakui seorang Muslim tidak ada manusia yang terbaik di muka bumi ini melainkan Nabi SAW. Nabi adalah orang yang terbaik di muka bumi ini, tetapi dalam keadaan beliau tidak tahu tentang hal gaib. Jadi nyona orang yang gedupat barang-barang yang gada, barang-barang yang gada, maka nyo adalah seorang dukun. Dia mengaku mengetahui hal gaib. Kemudian kata Syekh di sini, hal ya'lamul ghaiba ahad? Apakah ada seseorang yang mengetahui hal gaib? Jawabannya, la ya'lamul ghaiba ahadun illa man atla'ahu Allahu minar rasul. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal gaib kecuali Rasul yang Allah beritahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul." Surah Al-Jin. Dia mengetahui hal yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak memperlihatkan hal gaib itu kepada seorang pun. Ya. Begitu jelas Al-Quran menyebutkan di sini tidak ada yang mengetahui hal gaib
kecuali kepada Rasul yang dia ridhoi. Kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu, kecuali hal-hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Jin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan macam-macam kita ada suatu permasalahan kita datang ke dukun. Kita datang ke tukang ramal. Ini bukan solusi. Kalau kita mendapatkan masalah, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau barang kita hilang, kita mengadu kepada pihak yang berwajib. Kita datang ke polisi untuk mengadukan hal tersebut. Ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, hal nalbisu al-hayta wal halqata lishifa. Apakah kita boleh memakai benang dan gelang untuk penyembuhan? Jawabannya la nalbisuhuma. Kita tidak boleh mengenakan hal tersebut. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyamsakallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Surah An-Naml. Ya. Dan apabila Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Dia. Ya. Maka banyak kita melihat ya, anak-anak yang mungkin di masa kecilnya dia sering menangis, sering nangis, itu dipakaikan gelang ataupun benang di pinggangnya. Untuk apa? Ini untuk menjaga-jaga, katanya. Maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Ya, menganggap benang tersebut ya dapat menolak bala atau mudarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman jelas di sini, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Ya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Dia. Nah, istilah-istilah jimat. Ya. Istilah jimat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat atau memakai jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Dan seorang apabila memakai jimat, dia meyakini ya. Dan jimat ini jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tergolong syirik kecil, bisa dia tergolong syirik besar. Kapan dia tergolong dengan syirik kecil? Apabila dia memakai gelang ataupun jimat, ya, memakai gelang. Ini katanya ini hanya untuk sebab agar dia terlepas dari kemudaratan, ya. Tetapi yang memberikan yang bisa menghilangkan kemudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik kecil. Tetapi apabila dia meyakini bahwasanya hanya dengan gelang ini, ya, dengan gelang ini zatnya sendiri, ya, dapat menghilangkan mudarat dan mendapatkan manfaat, maka ini adalah syirik besar. Ya. Maka seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan hal-hal demikian. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, apabila kalian orang-orang yang beriman.
Seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan hal-hal demikian, tidak butuh kepada jimat. Ya, dia yakin bahasanya segala manfaat dan mudarat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila seorang diperbudak dengan kesyirikan, maka dia akan butuh dengan hal-hal tersebut. Dia takut. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, hal nu'allikul harazata wal wada'ata wa nahwaha. Apakah kita boleh menggantungkan kalung jimat dari permata atau rumah kerang atau yang sejenisnya? Ya. Jawabannya, la nu'allikuha minal ain. Kita tidak boleh menggantungkan hal tersebut sebagai penangkal ain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Ya, dan apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Dia. Dan hadisnya ada di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa saja yang menggantungkan jimat atau tamimah atau itu jimat, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan. Ya. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hana perledanya untuk laki-laki jimat, ya. Dan seorang apabila menggantungkan jimat, ya, dia pasti takut kalau nggak ada jimat. Iya, kawan. Ya, takut ada apa-apa, takut diganggu oleh jin atau sedang yang demikian. Dia takut. Tetapi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia yakin. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dihilangkan kemudaratan dari dirinya. Dan manfaat itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaan yang penting jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma hukmul amal bil qawanin al mukhalafah lil Islam? Ya, apa hukum mengamalkan undang-undang yang menyelisih Islam? Jawabannya, al-amalu bil qawanin al-mukhalafah lil Islam kufrun idza ajazaha aw i'taqada salahihima. Apa hukum mengamalkan undang-undang yang menyelisih Islam? Jawabannya, mengamalkan undang-undang yang menyelisih Islam adalah kekufuran apabila ia membolehkannya atau meyakini kebaikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Ya, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini yaitu kufrun duna kufrin. Amalannya kufur tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan ini ada perinciannya. Ya, tidak semerta-merta kita membaca ayat ini kemudian kita mengkafirkan seluruh mengkafirkan pemerintah kita, enggak. Ya, ada perinciannya. Dan di ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ya, jangan hanya kita membaca satu ayat kemudian kita mengkafirkan pemerintah kita. Dan hukum di Indonesia ini banyak yang menganut dengan hukum Islam. Seperti hukum nikah, hukum waris, ya, dan hukum-hukum yang lainnya. Ya. Jadi jangan mudahnya kita mengkafirkan pemerintah kita. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kaifa naruddu su'al syaitan man khalaqallah? Bagaimana kita menangkal pertanyaan syaitan, siapa yang menciptakan Allah? Pernah nggak terbetik di dalam hati kita, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala?
Ya. Pernah nggak seorang mukmin diwaswasi oleh syaitan? Jadi siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jawabannya, apabila seseorang diwaswasi oleh syaitan dengan hal yang demikian, idza waswasa syaitanu li ahadin kam hadha su'al falyasta'id billah. Apabila syaitan mewaswasati seseorang dari kalian, li ahadikum hadha su'al falyasta'id billah, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi mengetahui. Ya. Nyona siro tanya tengah duduk tengah merenung dan mikir so yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nyo hana perle tak pikir. Kita enggak perlu memikirkan hal tersebut. Tetapi apabila syaitan mewaswasati hal tersebut, maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, ma huwa dhararus syirkil akbar? Apa bahaya dari syirik besar tersebut? Ya. Dan bahaya syirik besar itu sangat besar. Asyirkul akbar yusabbibul khuluda finnar. Syirik akbar menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka seseorang harus mempelajari apa itu syirik-syirik besar. Ya, agar dia tidak terjatuh kepada hal tersebut. Kita mempelajari syirik-syirik besar tersebut agar kita terjauh dari kesyirikan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah akan haramkan kepada dia surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhi syirik-syirik besar. Karena hal tersebut akan membuat kita kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa aman dari kesyirikan. Karena tatkala kita merasa aman dari kesyirikan, itu adalah tanda lemahnya tauhid seseorang. Itu adalah tanda lemahnya tauhid seseorang. Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim, seorang Khalilullah, beliau masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Doanya Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan seseorang merasa aman dari kesyirikan. Lu mungkin melakukan kesyirikan, lu kamu faham tentang tauhid. Saya sudah paham tentang tauhid, saya sudah tahu dengan bahayanya kesyirikan. Enggak mungkin lagi saya melakukan hal demikian. Siapa dapat menjamin kita mati di atas tauhid? Tidak ada. Ya. Oh, saya sudah tamat kitab tauhid, saya sudah tamat kitab usul salat, qawaidul arba, usul sittah. Ya. Ini adalah orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Jangan kita merasa aman. Apalagi di sekeliling kita masih banyak sekali, ya, sangat banyak kesyirikan, hal-hal yang berbau dengan kesyirikan.
seseorang masih meminta kepada mayit, ya, masih datang ke dukun, masih memakai jimat, ya, anak-anaknya dipakai benang yang diikatkan di pinggangnya agar dia tidak nangis lagi, agar dia tidak diganggu oleh setan dan semacamnya. Apakah kita masih merasa aman dari kesyirikan tersebut? Tentu tidak. Tentu kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas tauhid. Saya yang berbicara di sini dan jamaah sekalian yang mendengarkan, tidak ada satupun dari kita yang aman dari perkara tersebut. Kalau kita merasa aman dari perkara, nggak mungkin lagi lah. Ya, nggak mungkin lagi orang jatuh ke dalam syirik di zaman sekarang. Nggak mungkin lagi saya, nggak mungkin lagi keluarga saya. Nabi Ibrahim, beliau adalah orang yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Bagaimana seorang bapak bisa melarang anaknya dari kesyirikan, ya, ataupun mengajarkan anaknya kalau dia tidak tahu? Bagaimana seorang bapak bisa menyelamatkan anaknya dari neraka kalau dia tidak berilmu? Maka seorang bapak ataupun calon bapak, dia harus setidaknya dia tahu tentang ilmu agama. Bagaimana dia bisa mengajarkan anaknya kalau dia tidak berilmu? Begitu juga seorang ibu. Seorang ibu juga harus memiliki perhatian terhadap ilmu. Karena ibu itu adalah madrasah yang pertama, ataupun orang yang pertama yang mengajarkan anaknya. Dia akan yang mengajarkan anaknya di rumah. Karena yang namanya seorang bapak, dia pasti itu sibuk di luar, sibuk untuk mencari kerja, mencari nafkah. Ya. Inilah fungsi seorang ibu yang solehah. Seorang ibu yang berilmu, dia akan mengajarkan anaknya. Dia akan menanyakan kepada anaknya, di mana Allah Subhanahu wa taala, aina Allah. Ya, diajarkan ayat-ayatnya, diajarkan membaca Al-Qur'anul Karim. Maka beruntunglah seseorang yang memiliki istri yang solehah dan juga berilmu. Dan beruntunglah seorang istri yang memiliki suami yang soleh dan juga berilmu. Dan juga beruntunglah suatu keluarga yang dikaruniai anak yang soleh. Karena ada di hari kiamat orang yang takjub atau orang yang terheran dengan amalannya. Ada seseorang yang terheran dengan amalannya. Padahal amalannya dia tidak melakukan amalan tersebut. Amalannya mungkin sedikit ataupun kurang. Tetapi dia mendapatkan pahala ganjaran yang banyak pada hari kiamat. Kemudian disebutkan bistighfari waladika lak. Ini adalah sebab permintaan ampunan dari anakmu kepadamu. Ya. Anaknya senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini adalah bentuk kenikmatan. Apabila seorang bapak ataupun ibu dikaruniai anak yang penghafal Al-Quran, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Baginda Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalatha." Apabila seorang hamba mati, terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah waladin salihin yad'ulah, yaitu anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak-anak yang saleh. Kemudian kata Syekh di sini, hal yanfa'ul al-amalu ma'asyirk? Apakah amalan yang disertai dengan kesyirikan dapat bermanfaat? La yanfa'ul amalu ma'asyirki.
Amalan yang disertai dengan kesyirikan itu tidak bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Auzubillahi min dzalik. Ya. Kita sudah amalan kita sedikit, ya. Amalan kita sedikit, dosa kita banyak. Kita beramal, kita campuri dengan riya. Maka amalan kita akan hilang, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan tayo di, ya. Kemudian dosa tayo le. Pada dapat tabuh amalan, rupaji tayo nyan riya. Maka tidak bermanfaat. Keamalan tayo di, ilmu tayo bi'u. Ya, pada dah beramal dah campuri dengan kesyirikan. Maka dah sangat merugi. Ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraku ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu." Allah tidak butuh dengan sekutu. Siapa saja man 'amila 'amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, asyraku ma'i, menjadikan selain aku sebagai sekutu denganku dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan ia bersama sekutunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sekutu. Ya. Kemudian penjelasan tentang syirik kecil. Asyirkul asghar, syirik kecil. Ma huwa syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Asyirkul asghar huwa riya. Syirik kecil adalah riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya ia mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukannya sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ya. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh dan janganlah dia menyekutukan ibadahnya dengan sesuatu apapun. Ya. Tidak ada seseorang pun yang merasa aman dari bahayanya riya. Apabila seseorang merasa dirinya sudah tidak lagi riya, ya, maka dia dapat diindikasikan dia terjatuh kepada riya. Barang siapa yang merasa dirinya telah ikhlas, maka ini adalah orang yang riya. Para salaf saja takut dengan masalah riya. Sampai-sampai seorang Sufyan, ya, menyebutkan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada hal yang paling sulit aku obati melainkan niatku. Mungkin hari ini kita ikhlas, besok kita tidak ikhlas. Hari ini riya, besok bisa jadi ikhlas. Maka butuhnya kita untuk memperbaiki selalu niat kita sebelum kita beramal. Jangan merasa, oh lu gak mungkin dia jatuh kepada riya. Lu nyoka ikhlas. Ini adalah orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Baginda Nabi SAW menasihati para sahabatnya dengan bahayanya riya. Baginda Nabi SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yakni ar-riya." Sesungguhnya aku takut kalian terjatuh kepada syirik kecil, yaitu riya. Nabi saja menasihati sahabatnya
Untuk jatuh kepada riya. Karena riyanya aluran. Ya, kita mengharap pujian dari manusia. Kita mengharap apresiasi dari manusia. Inilah riya. Kita ingin dilihat oleh orang lain. Kita pengen dipuji oleh orang lain. Sebenarnya pujian tersebut tidak bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan celaan manusia itu tidak dapat menjatuhkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tolak ukur kemuliaan atau rendahnya seseorang itu dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mulia. Tidak ada jaminan saya pribadi dan pendengar sekalian terlepas dari riya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyucikan hati-hati kita. Ya, dan kita berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan kita. Dan kita tidak boleh, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuduh orang lain riya. Oh, kayaknya dia riya nih. Oh, kayaknya dia pengen tampil atau dia pengen dipuji sama orang ini, dia orang ini riya. Kita tidak dibebani hal demikian. Kita harus banyak introspeksi diri kita sendiri. Kita ikhlas atau kita dalam beramal ini kita ikhlas atau tidak. Ya, kita tidak perlu tahu amalan orang lain. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan dari syirik kecil, ya. Mungkin di pembahasan yang lainnya kita bahas di minggu yang akan datang. Kita akhiri kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.